Salam dan bahagia, Ibu Bapak pengawas sekolah hebat. Berbagi praktik baik merupakan suatu strategi, program, atau kebijakan yang terbukti efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Melalui berbagi praktik baik, kita dapat saling menginspirasi yang akhirnya nanti diadopsi oleh orang lain. Berbagi praktik baik dapat dilakukan dengan sesama pengawas sekolah di forum profesi di lingkungan kerja kita atau jejaring luas lainnya. Sesuai pengamatan sejauh ini, berbagi praktik baik pengawas sekolah masih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki prestasi seperti dalam webinar oleh organisasi profesi. Padahal, berbagi praktik baik dapat dilakukan di lingkungan kerja kita dalam komunitas belajar dengan berbagi praktik baik yang sederhana sekalipun. Pagi Bapak Ibu pengawas. Pagi. Hari ini adalah hari yang sudah kita sepakati bersama sebagai hari pertemuan komunitas belajar para pengawas. Kali ini Bu Ati akan berbagi praktek baiknya. Silakan Bu Ati. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Mohon izin, saya akan berbagi pengalaman terkait dengan praktik baik yang saya lakukan dalam mendampingi kepala sekolah dampingan saya. Pengawas sekolah dapat melakukan berbagi praktik baik dalam situasi resmi, seperti pada komunitas belajar. Berbagi praktik baik juga dapat dilakukan dengan secara santai, seperti dengan melakukan diskusi bersama rekan kerja yang lain. Sebelum berbagi, saya biasanya melakukan persiapan, yaitu menentukan praktik baik yang saya anggap efektif dan bermanfaat, mengumpulkan bukti fisik atau dokumentasi praktik baik, dan menyusun bahan presentasi. Pada pertemuan di MKPS, praktik baik yang sudah saya bagikan adalah tentang mentoring yang saya lakukan terhadap kepala sekolah mengenai pemanfaatan PMM. Jadi, sebelum pertemuan, saya sudah mempersiapkan dahulu bahan presentasi dan dokumentasi yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan pengawas lainnya. Saya juga memberikan contoh-contoh penerapan pemanfaatan PMM di lingkungan sekolah melalui kegiatan mentoring yang saya lakukan. Selamat pagi. Pagi. Siapa Bapak Ibu di sini yang sudah terbiasa menggunakan PMM? Saya Bu, saya sudah melakukan pelatihan mandiri tetapi belum melakukan aksi nyata. Saya, Bu. Saya sudah mengerjakan aksi nyata, tinggal menunggu validasi. Wah, keren sekali Bu Desi dan Pak Dudi. Berarti sudah bisa dong melakukan mentoring terhadap kepala sekolah dampingannya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai berbagi praktik baik saya dalam mendampingi kepala sekolah dalam pemanfaatan PMM untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dalam mendampingi pemanfaatan PMM ini, saya menggunakan metode mentoring. Saat melakukan pemaparan praktik baik, ingatlah untuk menjelaskan dengan jelas dan ringkas, berikan contoh-contoh penerapan praktik baik, tips dan saran, praktik singkat, dan sesi tanya jawab di akhir kegiatan. Untuk membantu memaparkan praktik baik agar lebih runut, saya biasanya menggunakan alur STAR. STAR adalah singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun penjelasan mengenai alur STAR adalah sebagai berikut. Situasi, yaitu tahapan yang menceritakan situasi awal atau kondisi awal dari suatu permasalahan yang terjadi. Tantangan, yaitu bagian yang menceritakan tantangan atau kendala yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan yang ada. Aksi, yaitu bagian yang menceritakan strategi atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Refleksi, yaitu bagian yang menceritakan bagaimana reaksi atau hasil yang didapat pada pelaksanaan aksi, serta dampak dan perubahan yang didapat setelah merefleksikan proses tersebut. Alur STAR ini membantu saya dalam memaparkan untuk menjadi lebih jelas kepada rekan sejawat kami. Demikian Bapak Ibu, praktik baik saya terkait saat pendampingan
pemanfaatan PMM pada sekolah dampingan saya. Saya persilahkan, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Boleh tahu Bu, apa yang membuat Ibu memilih pengalaman ini dalam sesi berbagi praktik kali ini? Terkadang suka bingung apa ya yang harus dibagikan. Gitu Bu. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Betul banget. Terkadang kita bingung ya mau berbagi praktik apa. Tapi ingatlah, dari beberapa praktik kita pasti ada yang berhasil, walaupun belum memberikan dampak yang besar. Saya memilih topik ini karena kepala sekolah dampingan saya menjadi lebih tahu pemanfaatan PMM dan mengimbaskan kepada guru-gurunya. Akhirnya, guru-gurunya menjadi kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran. Kalau saat melakukan mentoring, apa Bu kendalanya? Kendalanya waktu, Pak. Penyepakatan waktu dengan kepala sekolah butuh beberapa kali pertemuan untuk mendapatkan waktu yang tepat. Langkah terakhir, setelah kita melakukan berbagai praktik baik, kita dapat meminta feedback atau umpan balik dari audiens. Bapak Ibu, mohon izin ya, saya akan membagikan lembar refleksi ini. Mohon diisi ya, sebagai umpan balik pada saya dalam melakukan praktik baik. Saya merasakan banyak manfaat dari penerapan berbagai praktik baik, baik untuk diri saya pribadi maupun untuk orang lain. Manfaat berbagi praktik baik bagi orang lain yaitu dapat menginspirasi rekan sejawat untuk mendapatkan ide dan strategi baru, serta meningkatkan motivasi dan semangat belajar dan meningkatkan kolaborasi antar pengawas. Sedangkan manfaat bagi diri saya, yaitu saya merasa lebih percaya diri karena memperoleh pengakuan dalam melakukan kontribusi positif. Selain itu, saya juga dapat mengasah keterampilan berkomunikasi serta dapat memperluas jaringan profesional. Senang sekali dapat berbagi.